Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bertemu lagi untuk membahas fikih ibadat. Dan alhamdulillah bulan kemarin kita sama-sama mulai membahas tentang fikih puasa. Dan kita akan coba insyaallah hari ini harus kita selesai fikih puasa. Karena sebentar lagi kita sama-sama akan masuk bulan Ramadan. Dan ini kajian terakhir sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemarin kita membahas tentang fikih kafarah, fidyah, dan qadha. Kita membahasnya secara umum. Dan hari ini insya Allah kita akan langsung masuk di dalam fikih puasa. Nah, mungkin supaya kita tidak lupa, kita mengulangi secara cepat. Qadha itu kita mengganti puasa di bulan Ramadan yang kita tidak sempat melakukannya. Misal, ada alasan syar'i seperti haid, seperti nifas, seperti sakit. Nah, itu kita harus melakukan qadha. Qadha itu apa? Kita melakukan puasa itu di luar bulan Ramadan karena kita tidak bisa melakukannya di bulan Ramadan. Maka kita melakukan qadha. Qadha kapan waktunya? Secepat mungkin. Tapi karena kesibukan beberapa sahabat, terutama Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering melakukan qadha itu di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah fidyah. Fidyah itu diberikan kepada orang-orang yang sakit atau berhalangan untuk berpuasa. Bisa jadi sepanjang umurnya dia tidak akan pernah bisa puasa. Misal, sakit diabetes mellitus. Di waktu yang sama umurnya udah tua. Udah 60-an, 70-an, 80-an. Kata Pak Dokter, kamu tidak akan pernah bisa puasa. Tidak boleh puasa. Karena sekali engkau puasa, kondisi kesehatanmu akan menurun. Maka orang ini tidak usah puasa. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Diganti dengan apa? Diganti dengan fidyah. Fidyah itu berapa banyak makanan? Makanan yang cukup untuk satu hari. Bagi miskin dan fakir, kita mencari orang-orang terdekat dari kita, tetangga kita, bisa jadi dari keluarga kita. Yang miskin dan fakir, kita memberikan kepada dia makanan yang cukup untuk satu hari. Itu mengganti satu hari. Nah, setelah itu yang namanya kafarah. Kafarah ini ada sedikit perbedaan di antara ulama. Bagi orang yang melakukan, yang membatalkan puasanya secara sengaja. Dia kuat, dia sehat, dia punya waktu, tidak ada halangan apapun, tetapi tetap dia membatalkan puasanya. Nah, maka orang ini harus melakukan qadha, mengganti puasanya. Di atas itu kafarah. Kafarahnya apa? Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya adalah itu yang namanya kafarah. Adapun juga kafarah ini terutama diberikan kepada seseorang yang mohon maaf melakukan jima' atau menyentuh pasangan hidupnya, yang menyentuh pasangannya di bulan Ramadan di siang hari antara salat subuh dan salat maghrib. Maka orang ini diberi 3 pilihan. Yang pertama membebaskan hamba sahaya. Jadi harus teratur, tertib. Yang pertama, membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak bisa, dan di zaman kita pasti tidak bisa, harus melakukan puasa 2 bulan. 2 bulan itu berapa hari Pak Ustaz? Tergantung. Kita hitung pakai Masehi atau pakai Hijri. Pakai Hijri. Jadi kadang-kadang bulan Hijri itu 29 dan 30. Kata para ulama, yang penting 2 bulan. Bisa jadi 59 hari, bisa jadi. Bisa jadi 58 hari, bisa jadi juga. Maka kita mengikuti bulan Hijri. Setelah itu, kalau kita tidak bisa puasa selama 2 bulan, maka kita melakukan yang berikutnya, yaitu kita memberikan makanan untuk 60 miskin dan fakir. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan 60 miskin dan fakir, kita bisa bekerja sama dengan yayasan yang bisa kita percayai, yang bisa menyertakan bukti bahwasannya
kafarah ini sudah tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kita memberikannya kepada yayasan yang tidak melaporkan. Kadang-kadang kita memberikannya kepada yayasan yang tidak tanggung jawab. Maka kita harus menjadi orang beriman yang cerdas. Saat kita infak, kita harus selalu telusuri infak kita ini tersampaikan kepada orang yang membutuhkan atau masuk ke dalam saku orang kaya. Jadi kita harus fokus dalam hal ini. Umat Islam tidak boleh mudah ditipu. Ini yang namanya kafarah, fidyah dan qadha. Masuk bulan Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Hambali, boleh kita niat di awal bulan Ramadan, cukup niatnya sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kita tidak usah setiap malam kita niat. Kecuali Imam Al-Maliki, beliau berkata harus setiap hari. Harus kita berniat. Niatnya mulai dari kapan? An yubayyita niyatahu minal lail. Apa artinya an yubayyit? Sebelum mabit. Apa itu sebelum mabit? Sebelum tidur. Sebelum tidur malam hari, dia sudah berniat, besok hari saya sudah insyaAllah saya akan berpuasa. Tetapi Imam Al-Hanafi beliau berkata enggak apa-apa kalau kita melakukan niat itu sebelum salat subuh. Dan saya sebenarnya mengikuti pendapat ini. Boleh kita melakukannya sebelum salat subuh, asal kita tidak melakukannya setelah salat subuh. Boleh kita melakukannya setelah salat subuh sampai siang hari, sampai sore hari dalam puasa nafilah, puasa sunnah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat subuh, melakukan salat subuh, setelah itu nunggu sampai salat isya, setelah itu melakukan salat duha, belum makan, belum minum, belum membatalkan puasanya, dan di dalam hatinya belum berniat untuk melakukan puasa sampai menjelang salat zuhur. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada makanan hari ini?" Kata Aisyah, "Tidak ada makanan." Makanan tidak ada, kurma pun juga tidak ada. Jadi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermewah-mewah. Makanan pun kadang-kadang tidak ada di dalam rumahnya. Ketika tidak ada makanan di dalam rumahnya, beliau berkata, "Idzan fa ana shaim." Maka saya melanjutkan puasa saya. Kalau ada makanan saya makan. Tetapi kalau tidak ada makanan, saya melanjutkan puasa. Kata para ulama, kalau kita tidak minum dan tidak makan, tidak membatalkan puasa kita, kita boleh niat bahkan setelah salat asar. Bahkan menurut mazhab Imam Al-Hambali ada hal yang lucu. Kalau kita misal tidur dari malam sampai asar dan sebelum salat maghrib kita berniat untuk berpuasa ini di puasa nafilah, puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Beliau berkata, kalau kita baru berniat sebelum azan salat maghrib, maka insya Allah puasa kita itu sah. Selama kita tidak membatalkan puasa kita. Sedangkan kalau kita berniat untuk membatalkan puasa kita, meskipun tidak jadi makan, meskipun tidak jadi minum, tetapi ada niat, ada keinginan untuk membatalkan puasa kita, maka keinginan itu sudah membatalkan puasa kita. Meskipun kita belum makan, meskipun kita belum minum, tetapi ada keinginan untuk membatalkan puasa, maka puasa kita sudah batal. Maka yang pertama, supaya puasa kita itu sempurna, kita harus niat kita itu sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan puasa, kita menghindari apa yang membatalkan puasa kita. Makan, minum, kita sudah tahu semua. Atau jima, menyentuh pasangan hidup, ini juga akan membatalkan puasa kita. Adapun juga obat-obatan seperti injeksi, suntikan, ada juga maka obat yang bisa diambil melalui mulut, ada juga tetesan di hidung, tetesan juga di mata, ada mohon maaf lewat dubur, suppositoris. Apakah itu membatalkan puasa kita? Marilah kita menjelaskannya secara rinci. Para ulama berkata, kalau terkait dengan suntikan ini ada dua macam.
dari yang injeksi, ada yang memberikan gizi, ada yang tidak, ada yang ada di dalamnya nutrisi, ada yang tidak. Maka para ulama berkata, kalau ada nutrisi di dalamnya atau gizi di dalamnya, bergizi, maka itu pasti akan membatalkan puasa kita. Kalau tidak bergizi, maka tidak membatalkan puasa kita. Dan itu menurut fatwa Majma'ul Buhuth di Saudi Arabia. Ulama-ulama besar sepakat, pun juga itu di Al-Azhar, mereka sepakat bahwa ini tidak akan membatalkan puasa selama itu tidak bergizi dan tidak memberikan nutrisi ke dalam tubuh kita. Seperti apa? Kalau kita diinfus itu ada gula, energi kan, kalori. Kalau ada kalorinya, berarti itu akan membatalkan puasa. Ada garam di dalamnya yang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Maka itu disepakati oleh ulama, infus itu yang ada nutrisi di dalamnya itu akan membatalkan puasa kita. Sedangkan kalau disuntik dengan apa? Dengan hormon seperti growth hormon, kan? Kadang-kadang juga vaksin, kita insulin juga termasuk hormon. Jadi itu tidak bergizi dan itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi kalau ada seseorang diabetes mellitus atau butuh growth hormon, maka insya Allah tidak ada masalah kalau mengambil itu saat berpuasa. Adapun juga kalau kita melihat tetesan. Kalau salurannya bukan dari mulut dan dubur, maka hukumnya seperti injeksi, sama. Jadi kalau kita melihat ada tetesan hidung dan tetesan mata, maka kita rujuk kepada injeksi yang sudah disampaikan tadi, bergizi atau tidak. Kalau dari mulut, maka kita melihat apakah akan masuk sampai lambung. Disepakati oleh ulama itu pasti akan membatalkan puasa kita. Bergizi atau tidak, karena pasti itu identik dengan ambil minuman, dan minuman itu pasti akan membatalkan puasa kita. Begitupun juga suppositoris atau enema. Ini kalau digunakan melalui dubur, ini akan membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa juga ibu-ibu, bapak-bapak, hijamah. Kadang-kadang banyak di antara kita yang melakukan hijamah di siang hari bulan Ramadan. Itu menurut beberapa ulama itu akan membatalkan puasa. Menurut beberapa ulama. Tetapi muncul sekarang ada pendapat dari Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Kalau kita melakukan hijamah tahu hijamah? Bekam. Nah, bekam itu. Dan sekarang yang di zaman kita ada yang namanya saat kita donor darah. Apakah boleh atau tidak? Saran saya, selama kita berpuasa, jangan donor darah. Itu akan merusak kesehatan kita sebelum merusak puasa kita. Jadi kita nunggu sampai kita sehat, berenergi, dan badan kita normal, baru kita donor darah. Nah, setelah itu yang bisa membatalkan puasa kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-imdha bi syahwah. Saat kita memikirkan sesuatu dengan syahwat, sampai ada cairan yang keluar dari tirak kita, maka itu juga membatalkan puasa kita kalau kita sengaja. Tetapi kalau saat bermimpi, saat kita tidak sadar, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa kita. Makan dan minum selama bulan Ramadan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa, bukan pura-pura lupa, ya. Kalau kita lupa dan benar-benar kita minum, kita makan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mohon maaf, kita menyentuh pasangan hidup kita, setelah itu kita bilang, itu lupa, atau bilang tidak sengaja. Itu ada dua unsur di sini, dua manusia yang saling mengingatkan di sini kalau lupa. Jadi tidak termasuk lupa di sini. Nah, setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mungkin membahas tentang puasa bulan Ramadan, maka ini termasuk di antara aujabul wajibat, di antara rukun Islam, dan bahkan otomatis datang setelah. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa Ramadan.
Atau yang keempat puasa Ramadan setelah syahadatain. Nah, ini termasuk di antara aujabul wajibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sangat makruh, sangat tidak merekomendasikan. Tidak merekomendasikan apa? Tidak merekomendasikan seseorang tidur sepanjang siang hari bulan Ramadan. Sangat tidak merekomendasikan. Dan secara kesehatan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita bangun, kita sekarang sudah bangun subuh, salat subuh. Ada hormon yang akan diproduksi di dalam tubuh kita, namanya kortizol. Ini yang namanya biological rhythm atau mungkin circadian rhythm atau biological clock. Kalau sudah diproduksi hormon ini di dalam tubuh kita yang namanya kortizol, akan mempersiapkan tubuh kita, otot kita, mindset kita untuk bekerja, untuk beraktivitas. Ini namanya kortizol. Sudah memberikan gula untuk apa? Untuk sel-sel kita. Sudah mulai memproduksi gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sudah merangsang hormon-hormon supaya mengaktifkan otot-otot kita. Kalau kita bekerja, maka itu sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidur, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak produktif, maka itu akan memunculkan banyak gangguan di dalam kesehatan kita. Bahkan beberapa ulama berkata, kalau kortizol itu diproduksi di dalam tubuh kita, lalu kita tidak melayaninya, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh kortizol ini, maka akan muncul itu salah satu penyebab untuk penyakit kanker. Maka kita, kalau kita ingin hidup sehat, kita ikut fitrah Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi sesuai dengan hormon dan desain Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita. Bangun pagi, tidur kapan? Tidur malam. Kalau sudah gelap, tidur. Kalau sudah pagi, bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau tidur siang hanya tidur yang namanya qailulah. Qailulah itu kapan waktunya? Sebelum salat zuhur. Jam berapa? Kurang lebih jam 11. Berubah kadang-kadang setengah 11, kadang-kadang 11 sesuai dengan waktu azan. Tidur berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya tidur 30 sampai 24 menit. Tidak sampai 1 jam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hanya untuk refreshing saja. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Kira-kira kalau kita tidur siang hari berapa lama? Kita tetap tidur kalau kita tidak dibangunkan, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya qailulah. Kalau kita melakukannya, kita mengikuti sunnah Rasul, ada pahalanya. Dan itu juga terbukti menurut penelitian. Saya sendiri melakukan review penelitian tentang qailulah ini, dan banyak sekali manfaat kesehatannya untuk merefresh mindset kita, hormon kita, tubuh kita, sel-sel kita. Kalau kita melakukannya hanya setengah jam atau kurang dari satu jam. Setelah itu yang perlu diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, di bulan Ramadan jangan sampai kita memasukkan apapun ke dalam mulut kita. Kecuali ada beberapa perkecualian. Misal seorang ibu di dalam rumah, kasihan. Beliau dari siang hari sampai menjelang maghrib masak. Tetapi tidak yakin masakannya itu sudah enak atau tidak, sudah cocok atau tidak, sudah menambahkan garam atau tidak. Kadang-kadang lupa garamnya, kadang-kadang lupa menambahkan gula. Maka diperbolehkan untuk mencicip sedikit, tetapi bukan untuk makan, hanya untuk tes, hanya untuk mengetahui rasanya seperti apa. Maka para ulama membolehkan hal tersebut, tetapi itu sesuai kebutuhan. Bukan kalau enak malah makan lagi gitu ya. Ya, satu piring. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting di sini. Ada yang berkata yang membatalkan puasa itu segala hal yang masuk melalui dua saluran. Ya, kita sudah sampaikan, melalui dubur atau melalui mulut. Yang tersampaikan kepada jauh, kepada lambung, itu pasti akan
membatalkan puasa kita, lambung akan membatalkan puasa kita. Tetapi kadang-kadang ada seseorang yang punya stroke, penyakit stroke, lalu dia menggunakan obat yang terletak di bawah lidah, itu tidak akan masuk ke dalam lambung, langsung akan masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran darah yang di bawah lidah kita. Apakah itu membatalkan puasa? Para ulama berkata, selama itu tidak masuk ke dalam lambung kita, tidak bergizi, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasa kita. Nah, dalam hal itu insya Allah ada keringanan. Tetapi menurut saya sendiri, kalau ente sakit, kalau kita sakit, kita tidak dibebani untuk berpuasa, tidak apa-apa. Kalau kita sakit dan wajib kita harus ambil makanan atau mungkin ambil obat tersebut di siang hari, di pagi hari, di sore hari, maka tidak usah kita puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak usah tidak puasa. Nanti kita balik lagi ke yang tiga, qada, kafarah atau fidyah. Nanti kita memposisikan diri kita di mana? Di qada, di fidyah atau di kafarah. Insya Allah kita tidak usah menggunakan kafarah dalam hal ini karena tidak berdosa. Kita menggunakan salah satu dari yang pertama. Fidyah, kalau kita tidak akan selama-lamanya kita tidak akan puasa, maka kita memberikan fidyah. Tetapi ada harapan untuk melakukan puasa setelah bulan Ramadan kalau kita sungguh, maka boleh kita melakukan yang namanya qada bulan Ramadan. Ini mungkin tentang puasa. Untuk mengetahui bulan Ramadan itu sudah masuk atau tidak, maka kita harus melakukan yang namanya ru'yah, atau dalam bahasa Indonesia ruqyah. Ru'yah. Ada yang namanya hisab. Biasanya di sini di Indonesia kita punya dua kelompok besar, dan dua-duanya masya Allah punya ulama luar biasa. Yang pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah. Punya dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. Oleh karena itu kadang-kadang kita melihat Muhammadiyah mulai sebelum NU, kadang-kadang juga NU sebelum Muhammadiyah, dan ini jarang NU mulai sebelum Muhammadiyah. Kenapa itu Pak Ustaz? Ayo kita menjelaskannya secara singkat supaya kita mengetahui dia, bukan supaya untuk memberikan fatwa. Kita mulai menjelaskan tentang ru'yah. Ru'yah itu sebenarnya di zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu menggunakan mata kita yang namanya naked ain. Kita bisa melihat, ru'yah ada hilal, berarti besok adalah bulan Ramadan. Itu terlihat kapan? Harus malam hari, setelah terbenamnya matahari. Kalau sebelum terbenamnya matahari, maka itu bukan hilal. Harus setelah terbenamnya matahari. Syarat yang kedua harus di atas ufuk. Di atas ufuk 2 derajat. Ada beberapa ulama berkata 1,5 atau 1 derajat, tetapi ini hanya sedikit dari ulama. Kebanyakan ulama berkata 2 sampai 3 ke atas derajatnya. Derajatnya itu apa? Menggunakan kadang-kadang beberapa ukuran tertentu. Tetapi di zaman Rasulullah SAW ukuran itu tidak ada. Jadi begitu mereka melihat hilal, mereka sudah tidak mengukur ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat atau di atasnya. Tidak pernah. Nah, tetapi ini muncul di zaman kita sekarang supaya kita memastikan dan memberikan standar tertentu, maka kita menentukan derajat tersebut. Kenapa mereka menentukan 1 atau 2 atau 3? Karena di zaman Rasulullah SAW kalau cuma 1, kalau cuma setengah derajat susah terlihat, karena bisa jadi tertutup dengan pasir, bisa tertutup dengan awan, bisa tertutup dengan gunung. Jadi mereka berkata, ya udah, supaya itu terlihat di zaman kita maupun di zaman Rasulullah dari 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Jadi itu hanya ijtihad dari ulama-ulama kontemporer zaman sekarang. Setelah itu mereka berkata, kita melihat elongation, atau bahasa Indonesia elongasi kalau nggak salah, elongasi. Bedaan atau jarak bulan dan matahari. Matahari itu
sudah mau terbenam, tetapi ada matahari, ada juga bulan, maka kita melihat, mengukur jarak di antara mereka itu berapa, jarak di antara matahari dan bulan itu berapa. Kalau di atas 6,4 derajat, maka pasti itu akan terlihat. Kalau di bawah itu 5, 4, 3, 2, pasti tidak akan terlihat. Kenapa? Karena cahaya bulan itu akan tertutup dengan cahaya matahari. Maka mereka berkata, kalau di zaman kita sekarang, kita melihatnya menggunakan alat-alat, bisa, meskipun 1 derajat, bisa terlihat menggunakan alatnya. Menggunakan teleskop, menggunakan alat apapun, bisa terlihat. Tetapi mereka berkata harus di atas 6,4 derajat. Karena itu, mereka mengukurnya sesuai dengan yang ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah tidak ada alat. Mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri, mata kepala mereka sendiri. Maka pasti itu baru akan terlihat di atas 6,4 derajat. Maka itu yang membuat perbedaan di antara ulama. Ini baru ru'yat, ru'yat. Nah, ada yang namanya hisab. Ru'yat itu harus dilakukan di malam 29 atau 30 Sya'ban. Tetapi pasti kalau bukan di 29 Sya'ban, itu pasti sudah 30, otomatis 30. Tapi kadang-kadang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 15 tahun yang lalu, saat itu saya masih remaja, terjadi bulan Sya'ban sampai 31 hari. Kenapa? Karena salah menentukan dan ruqyah pilihannya. Itu salahnya dari kapan? Dari Rajab. Selesai Rajab, saat selesai Rajab, salah. Selesai juga bulan Sya'ban, salah. Nah, karena mata manusia itu beda-beda dan juga ada batasannya. Oleh karena itu muncul yang namanya pendapat Muhammadiyah, yaitu hisab. Jadi ru'yat itu harus dilakukan di akhir bulan, sedangkan hisab kita bisa melakukannya untuk 10 tahun ke depan. Jangankan 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan kita pun juga bisa. Oleh karena itu Muhammadiyah, mereka sudah bisa menentukan dari sekarang untuk 10 tahun ke depan, mulai bulan Ramadan di tanggal ini, mulai di tanggal ini dan selesai di tanggal ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan hisab. Kalau Nahdlatul Ulama, mereka berkata yang paling utama ru'yah, melihatnya. Hisab itu mendukung, hanya pendukung ada, salah satu bukti. Tetapi menurut Muhammadiyah yang paling utama itu hisab, karena bisa kita mengetahuinya secara pasti bulan sudah mulai atau tidak. Jadi itu beda antara Muhammadiyah dan Hindu. Dua-duanya benar, insya Allah dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena menurut saya sendiri kita mengikuti waliul amr. Siapa waliul amr? Pemerintah kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita sudah punya waliul amr, kita punya Kementerian Agama, kita sudah punya pemerintah, kita mengikuti pemerintah. Kita mengikuti pemerintah meskipun kita punya pendapat yang berbeda. Ini yang namanya ru'yah, berlaku untuk akhir bulan Sya'ban untuk menentukan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, atau di akhir bulan Ramadan untuk menentukan awal bulan Sya'ban. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang haram. Puasa yang wajib itu bulan Ramadan. Kita wajib, setiap orang di antara kita yang sudah mencapai akal baligh, mampu untuk melakukan puasa itu wajib harus puasa. Ada puasa yang sunnah, puasa Senin dan Khamis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud, puasa Ashura, itu semuanya termasuk puasa sunnah. Adapun juga puasa yang makruh tidak recommended, not recommended. Seperti apa? Seperti mengkhususkan hari Jumat, saya mau puasa hari Jumat, itu makruh, tidak recommended. Puasa hari Sabtu, hanya hari Sabtu, tidak recommended. Hari Ahad tidak recommended. Kalau kita puasa, kita menentukan hari Rabu, boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak jatuh pada hari Jumat sendiri, atau hari Sabtu sendiri, atau hari Minggu sendiri. Tetapi kita melakukan puasa Daud, Pak Ustaz.
Satu hari puasa, satu hari kita membatalkannya. Itu jatuh pada hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, boleh enggak? Tidak ada masalah. Karena itu bukan mengkhususkan hari Jumat. Adapun juga puasa yang haram. Puasa yang haram itu puasa kapan? Puasa Al-Aidain. Apa itu Al-Aid? Aidul Fitri, Aidul Adha, dan Ayyamut Tashrik kalau Adha. Itu tidak boleh kita berpuasa. Para ulama berkata, kalau hari pertama itu yang haram hari-hari pertama. Jadi kalau Idul Fitri itu sudah selesai satu hari, boleh kita mulai puasa Syawal dari hari kedua, bulan Syawal. Boleh kita mulai dari hari kedua, bulan Syawal. Atau boleh kita melakukan qada. Tidak sempat kita puasa di bulan Ramadan, maka kita boleh mulai qada dari hari kedua, bulan Syawal. Tetapi tidak boleh kita melakukannya di Idul Fitri. Itu haram. Kita melakukan puasa, malah kita dapat dosa. Adapun juga puasa yang haram, meskipun di dalam bulan Ramadan. Buat siapa Pak Ustaz? Bagi orang yang sakit. Yang pasti dengan puasa itu sakitnya akan tambah parah dan bisa jadi membahayakan kesehatannya dan nyawanya. Orang ini haram berpuasa, tidak boleh puasa. Atau seorang ibu yang mengandung, yang hamil atau lagi menyusui dan dia yakin 100% bahwasanya kalau berpuasa itu akan mempengaruhi kesehatannya sendiri atau kesehatan janinnya, maka orang ini, ibu ini tidak boleh berpuasa. Atau orang sakit tidak boleh berpuasa kalau itu akan membahayakan kesehatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Jangan sampai kita merusak diri kita, kesehatan kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu tentang puasa. I'tikaf supaya kita bisa menutupi hari ini insya Allah semua poin-poin sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tinggal kita insya Allah masuk bulan Ramadan dengan keyakinan kita ada ilmunya. I'tikaf biasanya Rasulullah SAW melakukannya di sebelum malam terakhir. Tapi Rasulullah pernah i'tikaf di sebelum malam pertama, sebelum hari pertama. Rasulullah pernah juga i'tikaf di sebelum hari kedua, pernah. Tetapi Rasulullah SAW di akhir umurnya selalu melakukan i'tikaf di sebelum malam terakhir bulan Ramadan. Dan Ramadan terakhirnya Rasulullah SAW, Rasulullah i'tikaf 20 hari. Mulai dari 10 bulan Ramadan sampai 30. Luar biasa. Buat apa Pak Ustaz i'tikafnya? Supaya kita kejar Lailatul Qadr. Supaya kita kejar Lailatul Qadr. Karena satu malam itu yang terdiri dari 8 jam lebih baik daripada 80 tahun. Berarti 1 jam itu lebih baik daripada 10 tahun. Luar biasa. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, "Man hurima ajraha faqad hurim." Yang tidak sempat melakukan ibadah di Lailatul Qadar ini, maka fahuwa mahrum. Dia dihalangi dengan banyak kebaikan yang tidak bisa dapat kebaikan itu di hari-hari yang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah dengar curhatan. Curhatan ini dari siapa? Dari seorang sahabat. Sahabat ini datang kepada Rasul. "Ya Rasul, ingin curhat." "Curhat apa?" "Kemarin saya lihat mimpi. Mimpi tentang dua sahabat. Dua-duanya dulu salat bersama Rasul. Dua-duanya dulu ikut ceramah bersama Rasul. Dua-duanya dulu berjihad bersama Rasulullah. Sampai mereka dua-duanya mati syahid." Bisa bayangkan, dua-duanya sahabat, dua-duanya orang saleh, dua-duanya dekat kepada Rasulullah, sampai mereka dua-duanya mati syahid. Tapi karena sudah mati syahid, salah satunya masuk surga, yang tingkatnya di dalam surga itu rendah. Sedangkan yang satu lagi, itu tingkatnya di dalam surga sangat tinggi. Sahabat ini cerita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya melihat mereka begitu di dalam mimpi. Kenapa derajat mereka, tingkat mereka di dalam surga itu sangat berbeda?" Kata Rasulullah, "La'alla ahadahuma adraka Ramadan." Bisa jadi salah satunya yang tinggi derajatnya itu dapat bulan Ramadan lebih daripada saudaranya. Bisa jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan lebih daripada saudaranya. Itu membuat tingkatnya di dalam surga itu sangat tinggi.
Jadi ini kesempatan bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak ingin meningkatkan tingkat kita hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatannya di dalam bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita melakukan i'tikaf. I'tikafnya Pak Ustaz, malam hari aja boleh, karena kita siang hari bekerja, kadang-kadang kerja dari pagi sampai sore. Tidak ada waktu untuk i'tikaf. Sedangkan i'tikaf itu berdiamkan diri. Mendiamkan diri di mana? Di dalam masjid. Masjid ini harus masjid yang jami' menurut mazhab Maliki. Tetapi menurut Hambali, Hanafi, Syafi'i boleh dalam musala juga pun nggak apa-apa. Asal itu bukan di dalam rumah. Karena mungkin kita di dalam musala yang dilakukan salat jamaah di dalamnya, boleh kita i'tikaf Pak Ustaz? Boleh. Pak Ustaz, berapa lama kita bisa i'tikaf? Kalau kita malam hari boleh enggak? Bisa. Para ulama berkata aqalluhu sa'ah. Minimumnya saat 1 jam. Ada yang berkata beberapa menit. Kalau kita berniat untuk mendiamkan diri di dalam masjid, maka insya Allah itu sudah termasuk i'tikaf. Sudah termasuk i'tikaf. Pak Ustaz, bagi wanita yang sedang haid, boleh enggak i'tikaf? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Karena Imam Syafi'i tegas dalam hal ini. Tetapi Al-Hanafi membolehkan. Silakan, asal menjaminkan akan menjaga diri sehingga tidak ada darah yang akan keluar dari diri. Nah, jadi i'tikaf itu insya Allah berlaku untuk kita semua. Untuk berapapun juga kita boleh melakukan i'tikaf. Dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi kita melakukannya di bulan Ramadan supaya kita kejar Lailatul Qadar. I'tikaf di luar bulan Ramadan boleh enggak? Boleh. Saya sendiri saat saya masih kecil, masih remaja atau mungkin masih belum bekerja, belum ada banyak tanggung jawab, saya biasanya juga i'tikaf di awal bulan Dzul Hijjah. 9 malam Dzul Hijjah, 9 hari malam, hari dan malam. Kenapa? Saat itu saya masih mahasiswa dan di sana di Timur Tengah biasanya di bulan Dzul Hijjah itu diliburkan awalnya. Maka saat itu ya udah saya mendiamkan diri di dalam masjid, ngaji, baca Quran, juga belajar yang terkait dengan kampus, sekaligus juga menjadi imam masjid. Jadi selama sebelum hari pertama Dzul Hijjah itu i'tikaf juga. I'tikaf kapanpun, dimanapun, selama itu tempat salat berjamaah itu diperbolehkan. Asal kita berniat untuk i'tikaf sebelumnya. Itu mungkin perihal fikih yang kita butuhkan selama bulan Ramadan. Kemarin mungkin saya sudah jelaskan tentang fikih salat tarawih, tentang fikih salat qiyamul lail. Saya mengulanginya cepat-cepat ya. Salat tarawih itu rakaatnya 8, 10, 20, 36, 40. Berbeda di antara mazhab. Al-Imam Syafi'i punya 3 pendapat, yaitu 8, 10, 20. Al-Imam Al-Hambali dan Al-Hanafi sama sepakat bahwasanya itu 20. Dan Al-Imam Al-Maliki punya 2 pendapat, 36 atau 40. Disempurnakan dengan salat witir, masing-masing mereka berkata optimumnya 3 rakaat. Salat witir bisa dilakukan 1 rakaat, bisa dilakukan 3 rakaat, bisa dilakukan 5 rakaat. Ada yang berkata bisa dilakukan sampai 7 rakaat, dan tidak ada seorang imam berkata di atas itu. Jadi 7 rakaat itu batasnya. Tetapi yang disepakati oleh ulama adalah 3 rakaat. Itu salat witir. Setelah salat tarawih, yang melakukan salat tarawih dan berniat untuk melakukan salat tahajud, jangan dulu salat witir. Jangan dulu salat witir. Kapan salat witirnya? Jadikanlah salat witir itu salat terakhir di malam hari. Setelah salat tahajud. Salat tahajud berapa rakaat? Kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sangat kuat. Kata Aisyah, lam yazid an 13 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Dan bisa jadi 8 rakaat bersama salat witir jadi 11 rakaat, atau 10 rakaat bersama salat witir jadi 13 rakaat. Jadi kata Aisyah tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Itu salat tahajud.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya matna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Rasulullah pernah melakukannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Itu mungkin terkait fikih yang kita butuhkan selama bulan Ramadan. Mungkin ada yang saya belum menjelaskan, atau mungkin ada komentar dari jamaah, dari ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan, bisa silahkan disampaikan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, supaya ibadah kita tidak mamang ya, tahu nggak mamang Ustaz? Belum. Mamang teh itu dari marga. Gimana? Ragu ya. Ini kita kan banyak, tadi kan kata Pak Ustaz, banyak pendapat, baik itu dari ormas atau mazhab. Nah, jadi mereka mengklaim kita yang benar. Nah, itu di mana kita meyakinkan bahwa yang benar ini atau ini gitu. Bagaimana? Sebab ya semua mengklaimkan kata Muhammadiyah saya, kata itu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya betul, setiap orang yang berpendapat percaya di dalam hatinya bahwasanya dia benar, pasti itu wajar, bukan hal yang salah. Tetapi yang aman bagi kita masyarakat biasa, insya Allah yang aman, dan insya Allah pahalanya lebih besar kita mengikuti waliul amr. Siapa waliul amr? Pemerintah kita. Jadi pendapat pemerintah dalam hal ini gimana? Kita mengikutinya. Maka kalau mungkin pemerintah itu salah, yang berdosa pemerintah bukan kita. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada waliul amr. Dan selama ini saya melihat juga pemerintah Kemenak mengikuti ru'yah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Jadi menurut saya tidak ada kesalahan apapun dalam keputusan pemerintah selama ini. Tidak ada. Menurut mungkin fikih, tidak ada kesalahan selama ini, tidak ada kesalahan. Kalau dalam fikih gimana? Ya, tidak ada kesalahan dalam fikih. Kalau di dalam maksudnya di dalam hisab. Hisab itu mungkin yang diikuti oleh Muhammadiyah itu sebenarnya baru di akhir-akhir ini. Saat kita sudah punya alat yang canggih, ilmu astronominya sudah berkembang, sehingga kita bisa ekspektasi setelah sekian hari akan mulai bulan Ramadan dengan alat-alat dan hisab yang kita sudah punya, maka berkembang ilmu hisab. Dulu di zaman Rasulullah SAW yang diutamakan hanya ru'yah. Itu aja. Yang lainnya itu masalah ibadah, Ustaz. Baik. Masalah ibadah kan menurut ini gini cara ini gitu. Nah, perbedaan antara ulama tentang ibadah misalnya. Ya, yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya kita punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada mazhab yang namanya mazhab aqidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya ada beberapa pendapat fikih. Syafi'i, Hanafi. Kenapa saya menjelaskan semua? Supaya kita memilih yang paling ringan bagi kita. Misal, seseorang yang berkata, sholat tarawih harus sampai 40 rakaat. Pak Ustadz, saya sibuk, tidak ada waktu untuk 40 rakaat. Maka ada pendapat Al-Imam Syafi'i 8 rakaat. Boleh kita melakukannya 8 rakaat. Saya sengaja menjelaskannya karena zaman kita sekarang serba beda. Jadi setiap orang punya urusan yang berbeda, pikiran yang berbeda, kesibukan yang berbeda. Bagi orang yang punya waktu, mau melakukannya 40 rakaat silakan. Bagi orang yang tidak ada waktu, boleh melakukannya 8 rakaat. Nah, itu sengaja saya menjelaskannya supaya mencari yang paling cocok bagi kita, yang paling ringan bagi kita. Nah, lainnya masalah tahlilan itu yang lebih itu spesifik. Seperti apa? Yang boleh tahlilan, yang enggak. Boleh tahlilan ya. Nah, selama kita mengucapkan hal seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan la ilaha illallah 100 kali akan datang hari kiamat mukanya bercahaya. Selama membacakannya la ilaha illallah. Perbedaannya di mana? Sepakat Muhammadiyah NU la ilaha illallah itu baik. Semuanya sepakat.
Tetapi beda pendapat dalam apakah boleh kita melakukannya berjamaah atau tidak. Nah, jadi itu ijtihad. NU melakukannya berjamaah, kenapa? Supaya kita saling menyemangati. Kalau kita sendirian pasti kita bosan atau susah kita hitung. Jadi kalau kita sama-sama, insya Allah kita semangat melakukannya dan mudah hitung. Kalau kita mungkin sendirian, kadang-kadang malas, tidak mau melakukannya, atau kita tidak bisa hitung. Ya. Nah, kalau Muhammadiyah berkata, Rasulullah tidak pernah melakukan zikir berjamaah. Jadi selalu Rasulullah kalau zikir sendiri, kalau tahlilan sendiri. Nah, maka Muhammadiyah mengikuti pendapat ini. Sedangkan NU berijtihad, ayo supaya kita semangat ramai kita melakukannya. Insya Allah dua-duanya benar. Kalau kita merasa malas dan kita lagi susah hitung, boleh ikut bersama yang lain, gak apa-apa. Tapi kalau kita mampu hitung sendiri dan kita semangat melakukannya setiap hari, boleh kita tahlilan sendirian. Nah, jadi itu masalahnya di sana, Pak. Jadi insya Allah dua-duanya benar, asal kita bisa memposisikan diri kita itu di mana. Yang terbaik untuk kita, yang membuat kita lebih beriman, yang membuat kita lebih semangat, yang membuat kita merasakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana lakukan, ikhtiar. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kan pada saat kita menentukan awal puasa, seandainya ada perbedaan, itu kita mengikuti walil amr ya. Betul. Nah, pernah kejadian, saya lupa tahun berapa, kita puasa ikutin pemerintah, ya. Ternyata setelah 29 hari atau 30 hari, di Arab Saudi sudah takbiran, sementara kita belum. Tapi yang seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pergerakan waktu di Indonesia itu lebih cepat daripada Arab Saudi. Nah, pertanyaannya adalah ada saat itu orang yang udah saya nanti Idul Fitrinya atau satu Syawalnya ikut pemerintah nanti besoknya. Ada juga orang yang berpendapat, kawan-kawan maksudnya, ini bahaya kalau kita puasa di hari ini karena hari ini adalah satu Syawal dan kita diharapkan untuk berpuasa. Nah, menurut Ustaz, apa yang mesti sebaiknya kita lakukan apabila bertemu kondisi seperti ini? Terima kasih. Ya, makanya itu yang kita membahas tentang ru'yat supaya kita tidak jatuh dalam masalah ini. Kalau memang ru'yat saat kita melihat bulan itu di Indonesia, itu otomatis karena bumi kita itu bulat. Nah, itu pasti saat kita mau melihat bulan tersebut, bisa jadi kita melihatnya di Pulau Jawa, di Aceh kita tidak bisa melihatnya. Itu kita satu negara. Apalagi mungkin di India, apalagi di Timur Tengah yang sangat jauh dari kita. Pasti kalau kita bisa melihatnya, apalagi kalau dekat dari ufuk, kita melihatnya, di sana tidak bisa melihatnya. Atau kadang-kadang di sana bisa melihatnya, kita tidak bisa melihatnya di sini. Itu wajar, karena bumi ini bulat. Nah, apakah itu kalau kita mau menggunakan ru'yah? Pasti ada ikhtilaf perbedaan di antara ulama. Karena bumi yang bulat. Tetapi kalau kita mau menggunakan cara Muhammadiyah, seluruh umat Islam itu akan sama, akan bersatu. Jadi kita akan tahu kapan akan mulai secara tepat, kapan akan selesai. Kalau kita mau menggunakan cara Muhammadiyah, dan itu salah satu alasan Muhammadiyah selalu mengikuti pendapat ini, karena menurut mereka itu tidak mungkin salah. Dan benar, tidak mungkin salah. Tetapi itu melalui hisab. Tetapi ulama-ulama berkata, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Rasulullah tidak pernah pakai matematika, tidak pernah pakai ilmu astronomi. Apakah boleh kita melakukannya dan juga mengikutinya di zaman ini? Jadi perbedaan terletak di situ. Perbedaan terletak di situ. Kalaupun juga satu Syawal di Saudi dan di sini masih dianggap sebagai 30 Ramadan, tidak ada masalah. Yang penting kita mengikuti tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Kalaupun juga pemerintah suatu hari misal dikuasai oleh Muhammadiyah, setelah itu mereka mewajibkan hizab, kita ikut, tidak apa-apa, ikut juga tidak ada masalah. Yang penting itu waliyul amr dari ormas apapun, dari mazhab apapun, selama itu ahlus sunnah wal jamaah, kita wajib taat kepada waliul amr. Jadi tidak ada masalah di sini. Meskipun di Saudi itu satu Syawal,
kita mengikuti tanggal yang ditentukan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, baru itu haram kita melakukan puasa Syawal. Kalau misal sudah ditentukan oleh pemerintah ini 1 Syawal, kita tetap mau melakukan puasa, itu haram. Itu haram. Maka itu pentingnya kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah supaya kita at least ya dalam satu negara kita bersatu, insyaallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi yang terkait dengan bulan Ramadan? Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ini berkenaan dengan kita sebagai makmum dalam sholat tarawih. Kebanyakan, mohon maaf, di masyarakat kan imamnya tanda kutip bacanya belum sesuai kaidah bacaan hukum-hukum tadi seperti itu ya. Apakah kita sebagai makmum akan tetap mengikuti sholat tarawih di situ karena masih duduk dekat, atau kita sebaiknya mencari ke masjid yang bacaan imamnya sudah sesuai standar kaidah seperti itu? Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita salat di belakang imam, yang kita sudah yakin bahwasanya bacaannya di dalam surat Al-Fatihah itu merusak huruf, merusak ayat, dan juga pelafalannya tidak benar, maka salat kita batal. Bisa bayangkan, bukan hanya salat imam, salat makmum juga ikut batal, karena kita sudah yakin ini bacaannya di dalam salat, di dalam surat Al-Fatihah tidak benar, maka salat kita yang batal. Maka apa yang kita lakukan di sini? Kita menasihati imamnya untuk belajar. Tetapi kalau itu kita tidak bisa, maka tinggal kita nggak apa-apa pindah ke masjid yang lain. Sekarang alhamdulillah banyak hafiz-hafiz di Indonesia. Saya sendiri alhamdulillah bikin komunitas namanya Imam Muda Community. Dan alhamdulillah dari anak remaja, dari anak muda itu diperbaiki bacaannya, meskipun bukan hafiz Quran, tapi diperbaiki bacaannya. Dan alhamdulillah sekarang hampir semua masjid-masjid terbesar di Kota Bandung itu bagian dari komunitas tersebut. Jadi diperbaiki bacaannya, dan alhamdulillah sekarang sudah ratusan orang di dalam komunitas tersebut. Nah, jadi kita butuh, kalau kita mau melakukan salat tarawih maupun salat 5 waktu, kita mencari masjid yang imamnya mampu membacakan surat Al-Fatihah dengan sempurna. Surat Al-Fatihah. Kalaupun juga tidak hafiz Al-Quran, nggak apa-apa. Hanya mungkin membacakan surat-surat pendek. Asal bacaannya itu benar, itu yang perlu kita cari. Kalaupun juga kita mencari imam yang bacaannya bagus, salatnya panjang, suaranya enak, sehingga kita mungkin khusyuk di dalam salat, maka ini nomor 1. Tapi jangan sampai kita mencari masjid yang jauh-jauh sampai kita telat melakukan salat Isya untuk kejar salat tarawih. Dan ini kesalahan yang sering kita lakukan. Kadang-kadang kita kejar salat tarawih dan lupa salat Isya. Sedangkan yang wajib itu salat Isya. Salat tarawih itu hanya sunnah. Nah, kita utamakan. Kalau mungkin di komplek kita membiayai imamnya supaya belajar. Gak apa-apa, engkau tetap digaji, tetapi belajar ini dulu sama ustadz ini supaya meluruskan bacaanmu, supaya salat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Karena bisa jadi imam ini meskipun dia nggak tahu bacaannya tidak benar, yang terdampak adalah makmumnya, jamaahnya, yang sudah tahu bacaannya ini berantakan tetapi memaksa diri untuk mengikuti salat bersama dia. Tetapi bacaan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang merusak huruf, seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin dijadikan alhamdulillah. Tapi Ar-Rahman dijadikan Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dibacakan seperti Al-Alamin dijadikan Al-Alamin, atau Na'budu. Ini sudah kesalahan besar di dalam surat Al-Fatihah, bisa merusak salat kita. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Terima kasih Bu, jazakillahu khairan, ini pertanyaan sangat penting dan akan membuat banyak imam-imam membenci saya sejak hari ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan perbedaan dari perhitungan rukyat ya, soal jadwal puasa, karena sering kita dapati bahwa ada perbedaan 1 hari atau 2 hari, berbagai macam mazhab atau golongan. Yang saya tanyakan terkait dengan perhitungan level Qadar ini, Ustaz, saat kita berumur di akhir Ramadan di 10 tahun terakhir, itu kan rata-rata kan malam ganjil, Ustaz. Artinya ada malam ganjil untuk semua orang. Untuk malam muharram misalkan tanggal 11, untuk kita yang tanggal berikutnya berarti tanggal 12 itu malam ganjil dan kita di tanggal biasa ini. Nah, yang saya mau pertanyakan sebagai umat atau sebagai muslim dan mukmin, ini berarti kalau itu secara malamiahnya setiap hari itu ada ganjil berarti untuk para yang mengejar Lailatul Qadar tersebut. Nah, itu kira-kira gimana dalam pemahaman? Apakah memang berarti Allah itu menerapkan setiap malam itu ada Lailatul Qadar? Karena setiap orang punya pemahaman berbeda soal tapi mungkin malam ganjil yang puasa tersebut. Itu saja. Terima kasih. Jadi malam Lailatul Qadar itu ketika disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul banyak perbedaan di antara ulama. Mungkin saya menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin dianggap oleh ibu dan bapak itu aneh, tetapi ada di dalam fikih. Ada yang berkata malam Lailatul Qadar itu di 10 pertama bulan Ramadan. Bisa begitu. Ada yang berkata Lailatul Qadar itu di pertengahan bulan Ramadan. Ada yang berkata, dan ini jumhur kebanyakan ulama, di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ada juga yang berkata di 10 terakhir tetapi terletaknya di ganjil. Ada hadisnya? Tidak ada. Tetapi arja matakun, kemungkinan besar itu di ganjil. Tetapi bisa jadi 22, bisa jadi 26, bisa jadi 28, bisa jadi 30. Nah, kita nggak tahu. Tetapi ya betul, kemungkinan besar itu di ganjil. Ya, kalau mungkin ada perbedaan di antara mungkin ini hisab dan ru'yat, itu pasti akan tergeser, 21 akan menjadi 22, 22 akan menjadi 23, 24. Apalagi mungkin kalau kita salah melihat hilal. Oleh karena itu, supaya kita jamin Lailatul Qadar ini pasti kita dapatnya, maka tadi saya menjelaskan i'tikaf. Kalau kita i'tikaf sebelum malam terakhir bulan Ramadan terjamin kan? Terjamin insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Kita tidak peduli itu 21, 22, 23, ganjil atau genap. Kita i'tikaf, kita salat qiyamul lail, kita berzikir, kita salawatan setiap malam. Jadi kalau ada Lailatul Qadar atau tidak, tetap saya dapat pahala zikir, pahala salat, pahala salawatan. Tetap saya dapat pahalanya. Kalau datang Lailatul Qadar, alhamdulillah. Tidak datang, tetap juga insya Allah saya dapat pahalanya. Maka itu kenapa al-i'tikaf itu disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita semangat setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita sudah tahu dengan niat dan pasti Lailatul Qadar hanya 27, kita tidak akan salat, kita tidak akan semangat, kita tidak akan zikir, kita tidak akan ngaji. Di setiap malam baru 27 lihat masjid itu semuanya ramai gitu ya. Padahal bisa jadi di luar 27. Nah, dan tidak ada satupun hadis yang menyatakan itu di 27. Tidak ada satu hadis. Tetapi itu ijtihad dari sahabat, pendapat sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, beliau bersumpah. Wallahi, beliau berkata, wallahi, Lailatul Qadar adalah 27. Beliau bersumpah. Tetapi itu ijtihad dari beliau sendiri. Rasulullah tidak pernah menyampaikannya. Nah, itu mungkin menurut saya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz menanyakan masalah puasa. Apakah diperbolehkan atau ada perbuatannya? Semisal kita punya anak yang katakanlah bandel gitu ya. Nah, kita menginginkan negara itu soleh. Kemudian kita puasa untuk hal tersebut, jadi supaya kita berharap tuh anak kita lebih soleh lagi, maka kita puasa untuk keinginan tersebut. Apakah diizinkan atau ada tuntutannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya di bawah umur, belum mencapai akal baligh.
Sudah balik sih. Udah balik, tapi tingkat kecerdasannya gimana? Normal, hanya inilah katakanlah misalnya namanya dua anak misalnya sholatnya masih belum sholatnya masih ya kadang sholat kadang-kadang atau mungkin hal lain yang dianggap kita tuh bandel gitu katakanlah gitu. Apakah boleh kita puasa gitu anak tersebut itu supaya berharap orang tua itu anaknya berubah lebih soleh lagi? Bukan boleh, wajib puasa. Wajib puasa. Jadi selama sudah balik, sudah mencapai akal balik dan juga sehat secara mungkin intelektual, sehat dan berislam, itu sudah wajib. Dan selama tidak ada halangan, tidak ada penyakit, tidak ada yang menghalangi dia untuk berpuasa, bukan hanya boleh, wajib untuk berpuasa. Ya. Maksudnya orang tuanya yang puasanya Oh, mengerti puasanya? Oh, tidak. Kecuali kalau misal anaknya itu meninggal dunia dalam keadaan masih ada hutang puasa, boleh kita melakukan hutang puasa itu mengganti orang yang dari keluarga kita. Pakai mereka, boleh pakai mereka. Maksud kita itu begini, kita sebagai orang tua mempunyai anak, katakanlah kelakuan anak ini bandel gitu lah, nakal gitu ya. Kemudian sebagai orang tua berharap anak tersebut bisa berubah untuk lebih baik lagi, untuk lebih soleh. Nah kita sebagai orang tuanya tuh puasa untuk supaya yang usaha anak tersebut berubah gitu. Nah, baik, ini di luar bulan Ramadan maksudnya. Ya. Itu namanya nazar. Nah, kita misal bernazar, insya Allah saya akan ini, kalau anak saya ini insya Allah menjadi anak yang salih, maka saya melakukan puasa. Nah, itu boleh, sangat boleh. Itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika anaknya sakit. Beliau bernazar, kalau anak saya sembuh, saya insya Allah puasa. Nah, dan itu dilakukan, itu nazar namanya. Jadi saya melakukan nazar demi kesembuhan anak saya, atau demi saya dapat hajat tertentu, atau demi saya dapat atau mencapai sebuah derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya nazar. Jadi bernazar untuk supaya mungkin kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bagusnya niatnya begini. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyatakan, ya Allah, kalau anak saya ini menjadi anak yang soleh, menjadi rajin salat, rajin berpuasa, menjadi lurus, sukses, saya akan berpuasa 30 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu yang namanya nazar. Bukan melakukan puasa awalnya supaya anak kita nanti menjadi saleh. Enggak, kita berdoa dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita begini, insya Allah kita akan melakukan begini. Itu namanya nazar. Itu bukan hanya dalam puasa, dalam salat, dalam infak, dalam mau melakukan beberapa rakaat pun juga boleh. Demi Allah bilang ini, kalau anak saya ini menjadi anak yang saleh, saya akan melakukan insya Allah 1000 rakaat. Boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Nah, asal kita melakukan ibadah yang menjadi wajib bagi kita, sedangkan sebelumnya sunnah. Kalau puasa mungkin di luar bulan Ramadan sunnah, tetapi saat kita nazar, anak kita sudah sembuh, anak kita sudah menjadi anak yang saleh, dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sebuah ibadah yang sunnah dulu menjadi ibadah yang wajib. Harus kita memenuhi janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nazarnya. Baik, jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Ini kita sudah masuk ke isyraq. Saya yakin Ibu dan Bapak masih banyak pertanyaannya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Next time mungkin tidak ada kajian selama bulan Ramadan. Jadi kita ingin, makanya saya buka pertanyaan untuk semua jemaah untuk bertanya sebelum bulan Ramadan. Mungkin karena waktunya sudah selesai. Bagi yang ingin bertanya, boleh, insya Allah saya masih ada di masjid, atau mungkin bisa jabri melalui WhatsApp atau melalui Instagram. Nomor WhatsApp saya 08, bisa ditulis. Ya, kita
08 08 565 565 93 93 56 56 854. 854. Saya ulang lagi, 08 565 93 56 854. Iya. Nah, silahkan mungkin ditanya mungkin hanya sesuai kebutuhan aja, karena yang masuk di dalam WhatsApp itu banyak. Kalau juga bisa lebih fleksibel melalui mungkin medsos, itu insya Allah lebih fleksibel insya Allah. Jazakumullah khair atas kehadiran hari ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.